Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ke bab 4. Judulnya ada dongcak kwa samul. Samul ini artinya objek, kwa dan dongcak tindakan atau kegiatan. Kita ke bawah. Ada munbab apa di bab ini, yaitu ayo atau oyo. Kemudian ada munbab lagi, al atau rel. Kemudian ke kanan ada ohwi, kosakata. Ilsang kwalion dongcak dongsa. Dongsa ini artinya kata kerja, dongcak tindakan, kwalion yang berhubungan dengan ilsang, kehidupan sehari-hari. Kata kerja tentang kegiatan yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Selain itu ada ilsang kwalion myongsa. Myongsa ini artinya kata benda, kwalion yang berhubungan ilsang dengan kehidupan sehari-hari. Ke kanan ada budaya informasi apa di bab ini, yaitu Hangukge Chwasik Munhwa. Munhwa ini artinya budaya, Chwasik duduk, Hangukge di Korea, budaya duduk di Korea. Sedangkan tujuannya sendiri di bab ini yaitu Hago inan iril maral suita. Ril suita bisa marah mengatakan il, kegiatan, pekerjaan, sama saja. Hago inan yang sedang dilakukan. Jadi tujuannya itu bisa mengatakan tentang kegiatan yang sedang kita lakukan. Oke. Kemudian selain itu tujuannya lagi muasal ha는지 묻고 대답할 수 있다. 릴 수 있다 bisa 대답 menjawabku dan mut bertanya nenci apakah muasal ha는지 tentang apa yang kita lakukan. Jadi kita bisa bertanya atau menjawab tentang apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan. Seperti itu ya. Kemudian ke bawah ada owi kosakata. Ilsang kwalion dongcak dongsa. Kata kerja tindakan yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Ada apa saja? Irada artinya bekerja. Kemudian 공부하다 artinya belajar. Seperti gambarnya ini, gambarnya. Kemudian 운동하다 artinya olahraga. 전화하다 artinya menelpon. 요리하다 artinya memasak. 쇼핑하다 artinya shopping atau belanja. 쉬다 artinya istirahat. 자다 artinya tidur. Kemudian kada artinya pergi dan oda artinya datang. Ini seperti gambar di sini. Kemudian ada tip apa ini? Kita artiin. Kata kerja kada dan oda digunakan dengan tempat plus partikel e. Partikel e kemarin sudah dijelaskan ya. E ini menempel pada kata yang menunjukkan tempat, 장소, yang memiliki arti di atau ke. Oke, sampai sini dong. Contohnya, jadi ini tuh disandingkan kata sama oda ini disandingkan dengan kata tempat di depannya. Contohnya ini 회사에 가요. Nah ini kata. Kemudian kata depannya, nah disandingkan dengan kata tempat. Ini 회사 artinya perusahaan. Kemudian ada partikel e ini. Partikel dalam kurung tempat ini yang menempel pada tempat. Maka artinya pergi ke perusahaan. Contoh lagi, 기숙사에 와요. Nah ini di depannya oda itu kata tempat, 기숙사. Kemudian ada partikel e plus e. Ini aturan pakainya. Artinya datang di asrama atau datang ke asrama. Ke bawah ini ada hada, masih ada lagi satu lagi artinya melakukan hada. Oke, selanjutnya kita langsung ke munbab atau grammar. Grammar ayo atau oyo. Grammar apa sih ini? Ke kanan ini translate-nya. Ayo atau oyo digunakan untuk mengakhiri kalimat. Jadi digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat. Yang mana kalimat itu untuk membuat si pendengar lebih tinggi, lebih ditinggikan dalam situasi informal. Nah ini situasinya tuh informal kalau akhirannya ayo oyo. Ketika dilampirkan pada kata kerja dan kata sifat. Oke, jadi disandingkan dengan kata kerja atau kata sifat. Bukan disandingkan sih, ya dilampirkan, digabungin. Kemudian ini dapat digunakan untuk penjelasan. Nah, akhiran ayo-ayo ini digunakan untuk penjelasan. Kemudian digunakan untuk apa lagi? Pertanyaan, perintah, dan permintaan. Jadi digunakan untuk semuanya ya. Nah, ini aturan pakainya.
A atau O. Jika akhirannya A atau O, maka tambahnya ayo. Contohnya 자다. 자다 ini kita hilangkan danya. Di video saya, ini menit berapa ini? 5 ya. Di video saya yang berjudul perubahan predikat dalam bahasa Korea ini sudah saya jelaskan semuanya tentang perubahannya. Jadi kalian bisa tonton itu di sana, lengkap sekali. Itu caranya, danya dihilangkan dulu. Kemudian ca ini akhiran hurufnya yaitu a. Jika akhiran hurufnya a, maka tambahnya ayo, jadinya cayo. Oke, lihat saja, tonton video saya yang berjudul predikat itu sudah lengkap pokoknya. Gampang dan mudah, sama saja gampang mudah. OUI, jika akhirannya OUI maka tambahnya oyo. Contohnya ini suita, ini akhirannya i, maka tambahnya oyo, jadinya sui oyo. Kemudian aturan lagi, hada, jika akhirannya hada maka kita ubah menjadi heyo. Contohnya 공부하다, ini akhirannya hada, jadinya 공부해요. Oke, sampai sini dong ya. Contoh lagi nih dalam kalimatnya. Kalau 씨는 자요. kalau si saudara kalau 자요, tidur. 자요, nah ini akhirannya huruf a, maka tambahnya ini ayo. Kemudian contoh lagi, 펑 씨는 saudara 펑 이래요. ini akhirannya heyo. Irhada ini dari kata ilhada. Hada, akhirannya itu hada, maka diubah menjadi heyo, ireyo. Oke, artinya bekerja, si Pong sedang bekerja. Yusuf 씨는 saudara Yusuf 공부해요. Nah ini kata dasarnya yaitu 공부하다. Akhirannya hata, maka berubahnya menjadi heyo, 공부해요. Artinya belajar. Oke, sampai sini dong ya, dong. Jadi intinya itu ayo atau oyo ini digunakan dalam situasi informal. Digunakan untuk penjelasan, pertanyaan, perintah, dan permintaan. Bisa semua. Dalam kehidupan sehari-hari itu seringnya pakai akhiran ayo oyo. Kita ke percakapannya ini. Percakapan 1 nomor 43. Percakapan. Perkecil. 다라 씨는 뭐 해요? 타라 씨는 뭐 해요? Si Tara atau saudara Tara 뭐 해요? Heyo ini artinya melakukan, dari kata hada tadi, melakukan apa, atau si Tara kamu melakukan apa, kamu ngapain, atau lagi apa, si Tara kamu lagi apa, lagi ngapain. 다라 씨는 요리해요. 타라 씨는 요리해요. 타라 씨는 saudara Tara atau si Tara 요리해요, memasak. Saudara Tara memasak. 니찬한 씨도 요리해요? 니찬한 씨도 요리해요. 니찬한 씨도, saudara Nicanan juga 요리해요, apakah memasak? 아니요. 아니요, tidak. 니찬한 씨는 운동해요. 니찬한 씨는 운동해요. Kalau si Nicanan ini 운동해요, berolahraga. Yang masak ini tadi si Tara, yang olahraga si Nicanan. Oke, ke bawah ini ada pertanyaannya. Tara 씨는 뭐해요? Saudara Tara sedang ngapain? Si Tara tadi, nah, 요리해요. Jawabannya Tara 씨는 요리해요. Kemudian pertanyaan lagi, Nicanan 씨는 운동해요? Kalau saudara Nicanan, apakah sedang berolahraga? Jawabannya 아니요. Nicanan 씨는 jawabannya bukan 아니요. Jawabannya ye. Benar, Nicanan 씨는 운동해요. Aduh, malah terpaku pada ini kata-kata ini. Apakah saudara olahraga? Jawabannya ye. Nicanan 씨는 운동해요. Soalnya kalimatnya ini menjelaskan Nicanan berolahraga. Ini ada tip apa ini?
Mo digunakan untuk menanyakan apa itu fakta atau objek yang tidak diketahui. Oke, mo ini digunakan untuk menanyakan apa itu fakta atau objek yang tidak diketahui. Paham ya? Artinya itu apa? Contohnya, 지금 뭐 해요? Artinya sekarang kamu ngapain? Nah, sekarang kamu melakukan apa? Nah, ini artinya apa? Ini melakukan. Sekarang kamu melakukan apa? Atau sekarang kamu ngapain? Nah, untuk menanyakan faktanya, menanyakan suatu objek yang tidak diketahui. Ke bawah ada 발음, pengucapan atau pronunciation, pelafalan. Ini huruf vokal oi, 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 i, huruf e sama i. Pengucapannya gimana? Ini dijelasin. Ei diucapkan sebagai ei, tetap ei pada suku kata pertama sebuah kata. Nah, maksudnya tuh jika ei-nya letaknya di depan suku kata, maka cara bacanya tetap ei, ei, ei. Oke, dong. Tetapi dalam suku kata di mana ia didahului oleh konsonan, maka diucapkan sebagai i. Nah, maksudnya jika didahului si huruf e ini didahului huruf konsonan, maka bacanya menjadi i. Nah, ini kalau di dalam buku ini. Jadinya ini contohnya, ini langsung ke contohnya aja. Ini yang nomor 1 ini eija, ini huruf e berada di suku kata depan. Jadi tetap dibaca eija, eimi, eiji. Kalau ini contoh yang kedua, ini huruf e-nya didahului huruf konsonan, maka kita baca i. Himang, terusan hinsek. Kemudian contoh lagi, tioseki. Jadi i bacanya kalau didahului huruf konsonan. Oke, ini cara bacanya. Lanjut kita ke kosakata 2. Tentang il상 관련 명사. 명사 ini kata benda, 관련 yang berhubungan, il상 tentang kehidupan sehari-hari, kata benda. Ada apa saja? 밥 artinya nasi, seperti gambarnya ini. 빵 artinya roti. Kita ke bawah dulu ini, 과자 snack, kemudian sakwa apel. Nah, ini pakainya kata kerja 먹다. Kalau digabungin 밥 먹다, makan nasi. Kalau digabungin lagi 빵 먹다, artinya makan roti. Kemudian 과자 먹다, artinya makan snack. Kemudian digabungin lagi swaka 먹다, makan apel. Ini pakai kata kerja 먹다 kalau kata bendanya seperti ini. Terus ke kanan ada 물 artinya air, kemudian ada jus, kopi, dan uyu, susu. Nah, ini menggunakan kata kerja apa? Kalau kata bendanya seperti ini, yaitu masida, ini artinya minum. 물 마시다, 물 마셔요, saya minum air. jus 마시다, jus 마셔요, minum jus, dan lain sebagainya. Lanjut ke bawah, television, televisi, 영화, film. Nah, ini kata kerjanya pakai 보다. television을 보다, saya melihat televisi atau menonton televisi. 보다 kita artikan melihat atau menonton, sama saja. 영화를 보다, saya menonton film, saya melihat film, maksudnya itu nonton film. Ke kanan ada 책, artinya buku, kemudian 신문 artinya koran. Nah, kata kerjanya pakai 읽다. 책을 읽다, membaca buku. 신문 읽다, membaca 신문 koran. Oke, lanjut ya. Ke bawah, 지금 artinya sekarang, 오늘 artinya hari ini. Sekarang, hari ini. Ini ada tip. Apa ini? Saat menggabungkan ayo atau oyo dengan kata kerja atau kata sifat yang diakhiri dengan vokal, jika ayo atau oyo itu di depannya kata kerja atau kata sifat, nah jadi menempelnya itu pada kata kerja atau kata sifat yang jika diakhiri dengan vokal, jika akhirannya vokal, maka ayo atau oyo ini kadang-kadang atau o ini kadang-kadang dihilangkan atau digabungkan dengan vokal terakhir dari kata kerja atau batang kata sifat menjadi satu vokal. Langsung ke contohnya ini aja. Nah, ini misalnya ini akhiran kata kerjanya itu huruf A. Jika akhirannya huruf A kan tambahnya kan ayo. Nah, jika akhirannya A maka tambahnya A, ayo.
A plus A, nah itu menjadi tulisannya jadi satu saja, A satu doang, bukan ayo, bukan ayo, tapi jadi satu ayo. Kita ke contohnya ini, bawah ini langsung aja. Jada. Nah, jada ini akhirannya huruf vokal A, kata kerja huruf vokal A. Nah ini kan tadi di aturan pakainya kan ditambahin ayo. Nah, jika akhirannya A, maka plus ayo. A plus A itu jadinya satu aja huruf A-nya. Maka nih ca plus ayo jadinya cayo. Oke, bukan ca ayo tapi cayo. A-nya satu saja. Dong ya, dong. ini aturan lagi nih. O plus O, jika akhirannya O, maka kan tambahnya harusnya oyo. Jadinya tulis satu saja, O. Kemudian ke kanan ada O plus A, maka jadinya wa, oa, wa. Jika akhirannya O, maka kita tambahin wa, ayo. Kemudian ada U plus O, maka jadinya wo. Atau I plus O jadinya yo. Nah, kalau masih bingung dengan aturan seperti ini, kalian bisa tonton saja video saya yang berjudul itu, belajar perubahan predikat dalam bahasa Korea. Itu sudah jelas dan enak, mudah dipahami. Kalau seperti ini itu agak sedikit membingungkan memang. Oke, ini ada satu contoh lagi, masita. Ini akhirnya huruf I, tanya dihilangkan dulu, kemudian tinggal masih kan. Nah, akhirnya huruf vokal I. Kalau akhirnya vokal I ini, maka pakainya yang ini, kita tambahin plus O, jadinya yo. Ini mashoyo, mashoyo, bukan masih oyo tapi mashoyo. Daripada bingung, tonton itu yang belajar predikat itu. Oke, kita ke munbob lagi yang kedua, yaitu ada el atau rel. Ini artinya el atau rel digabungkan dengan kata benda untuk menunjukkan objek kalimat. Jadi sebagai objek, digabungkannya, menempelnya itu pada kata benda. Ini aturan pakainya, jika akhirannya bacim atau jika akhirannya huruf konsonan, jika aku biasanya akhirannya konsonan, maka tambahnya el. Jika akhirannya vokal yang ke bawah ini, maka tambahnya rel yang konsonan. Jika akhirannya konsonan, contohnya pabel, pub ini akhirannya huruf konsonan, biap, maka tambahnya yang el. Kemudian yang tambahnya rel jika akhirannya vokal, sakwa ini akhirannya huruf vokal wa, maka tambahnya rel, sakwa rel. Seperti itu ya. Contohnya ini ada lagi contoh dalam kalimatnya. Hwangmin 씨는 밥을 먹어요. Hwangmin 씨는, saudara Hwangmin 밥을 먹어요, makan nasi. Nah, ini pub akhirannya huruf biap yaitu konsonan, maka tambahnya yang el. Oke. Contoh lagi, Chaya 씨는, saudara Chaya, 지금 책을 읽어요. 지금 책을 읽어요, sekarang membaca buku. 책을, nah ini huruf akhirannya kyo itu huruf konsonan, maka tambahnya pakai el. Contoh lagi, 민민아웅 씨는, saudara Minmin Maung, nama siapa ini? 오늘 hari ini 영화를 봐요, nonton film. Ya, 영화 ini akhirannya huruf vokal wa, maka tambahnya rel. Ini aturannya. Oke, saya kira paham ya yang ini. Ini ada tip apa ini? Bentuk kata kerja dalam kurung kata benda tindakan plus hada dapat digunakan sebagai kata benda tindakan plus al atau rel hada tanpa mengubah artinya. Dapat digunakan sebagai kata benda tindakan. Nah, jadi maksudnya bentuk kata kerja yang akhirannya hada, nah itu bisa dibedah menjadi kata benda. Maksudnya gimana ya? Ya, langsung ke contohnya ini. Undong heyo. Nah, ini kan undong hada kata aslinya. Nah, akhirannya kan hada. Nah, itu bisa dibedah dijadikan kata benda. Yaitu menjadinya ini undongel heyo. Nah, caranya di sebelum
kata heyo itu ditambahin partikel ini objek tadi al itu merupakan partikel objek ya. Jadinya ini undongan heyo. Sebelum heyo itu ditambahin partikel objek al atau rel. Contoh lagi, chonwa heyo. Maka jadinya chonwarel heyo. Menjadikan kata benda ini chonwa. Kalau menjadi satu kesatuan kata kerja, maka ini chonwa heyo. Artinya menelpon. Kalau chonwarel heyo melakukan telepon maksudnya itu menelpon. Sama saja. Ini sama saja artinya. Bisa pakai kalimat ini atau pakai kata ini. Kalimat malah kata. Oke, jadi jangan bingung. Itu sama saja artinya. Kita ke percakapan yang kedua. 45. Bentar pula. Oke, 45. 왕민 씨, 지금 뭐 해요? Wanmin si, saudara Wangmin, 지금 뭐 해요? Sekarang kamu melakukan apa atau sekarang kamu ngapain? Kepencet kira. 저는 텔레비전을 봐요. 저는 saya 푸엉 씨도 lupa pencet. 저는 saya television을 봐요. saya television을 봐요. nonton televisi. saya nonton TV. 지금 텔레비전을 봐요. 펑 씨도 saudara Peng juga 지금 television을 봐요. Apakah 지금 sekarang nonton televisi? Saudara Peng juga apakah sekarang nonton televisi? 아니요. 아니요, tidak. 저는 밥을 먹어요. 저는 saya 밥을 먹어요. makan nasi. saya makan nasi. Nah, jadi yang nonton televisi ini si Wangmin. 지금 뭐예요? saya nonton TV. Kalau Pongsi apakah nonton TV juga? Tidak, saya makan nasi. Ini ada pertanyaan apa ini? Wangmin 씨는 지금 뭐 해요? Nah, si Wangmin tadi ngapain? Yaitu Wangmin 씨는 television을 봐요. Jawabannya gitu ya. Kemudian soal lagi Pong 씨는 saudara Pong 지금 television을 봐요. Apakah sekarang nonton TV? Si Pong jawabannya 아니요. 펑 씨는 밥을 먹어요. Seperti itu guys. Kita ini ada ungkapan yang berguna. 어서 오세요. Ini artinya selamat datang. 어서 오세요. Kalau kalian pergi ke perbelanjaan atau ke pasar atau ke warung toko-toko, nah disambut 어서 오세요. Kayak gitu. Ini contohnya 어서 오세요, selamat datang. 뭐 찾으세요? kamu mau cari apa? Nah ini 주스 한 병 주세요. Nah mau 주세요 selain mencari apa kita artikan mau beli apa. Ini artinya samalah. 주스 한 병 주세요. 주세요 minta, 한 병 satu botol jus. Bawah langsung aja ada 문화 와 정보, informasi dan budaya. Ada informasi budaya apa di bab ini? Yaitu 한국의 조화식 문화. Artinya 문화 budaya 조화식. Duduk 한국에 di Korea. Budaya duduk di Korea. Aku perbesar dikit. 한국인들은 ini malah kebesaran. 한국인들은 ini artinya orang-orang Korea. Jamak ini orang-orang Korea. 방이나 마루의 바닥에 앉아서 식사를 하거나 휴식을 취하는 조화식 문화를 가지고 있습니다. Kuisian sedang gaji itu memiliki, selain artinya membawa, memiliki, ada banyak macam arti. Kalau di sini tuh memiliki aja. Orang-orang Korea itu memiliki atau mempunyai 문화 budaya 조화식 duduk 휴식을 취하는 yang digunakan untuk 휴식 itu istirahat. Jadi digunakan untuk istirahat. Kona atau 식사를 하 makan. Jadi di Korea itu ada budaya duduk untuk istirahat atau untuk makan.
dengan cara anja duduk padake di lantai. Marwe sama artinya lantai. Jadi satu aja. Marwe padake di lantai. Ina atau bang kamar. Nah, orang-orang Korea itu memiliki budaya duduk di lantai atau di kamar yang digunakan untuk istirahat maupun makan. Oke, sampai sini dong. Lanjut, 이러한 좌식 문화는 berhenti. Munwa budaya 좌식 duduk 이러한 yang seperti ini. Budaya duduk seperti ini artinya gitu. 가족이나 가까운 친구들끼리 함께 소통하고 유대감을 형성하는 데 도움을 줍니다. 도움을 주. Artinya membantu. Jadi budaya duduk seperti ini tuh membantu 형성하는 데. Apa artinya 형성하? Saya sedikit lupa aku. Membentuk. Nah, membentuk 유대감. Membentuk ikatan. 고단 소통하 berkomunikasi 함께 bersama 친구들 teman-teman 가까운 teman-teman dekat maksudnya itu teman yang akrab ina atau 가족 keluarga. Nah, maksudnya itu jadi budaya duduk di Korea yang seperti ini itu membentuk suatu ikatan emosional dan juga membentuk komunikasi antar teman dekat dan juga keluarga. Jadi membentuk ikatan emosi dan juga komunikasi yang baik antar teman maupun antar keluarga. Maksudnya seperti itu ya. Budaya duduk seperti ini. Lanjut. 좌식 문화로 인해 한국 사람들은 berhenti. Orang-orang Korea akibat budaya duduk ini itu rumus ini artinya akibat atau karena budaya seperti ini orang-orang Korea 대부분 sebagian besar 집안에서 신발을 벗고 melepas sepatu 집안에서 di dalam rumah. Nah, dikarenakan budaya duduk seperti ini itu orang-orang Korea kalau di dalam rumah itu melepas sepatunya. 고단 생활하며 melakukan kehidupan atau menjalani hidup. kemudian 바닥에 앉아서 식사를 하는 식당도 쉽게 볼 수 있습니다. bisa melihat dengan mudah juga 식당 restoran yang siksa makan dengan cara anja duduk 바닥에 di lantai. Kemudian juga kalian bisa melihat restoran yang biasanya orang itu pada makan dengan cara duduk di lantai. Nah, itu merupakan budaya duduk di Korea. Yaitu duduk di lantai. Lanjut ya. Di gambarnya ini apa ini? Lanjut ke bawah ini. 좌식 문화가 현대에도 berhenti, nggak apa-apa. 현대 itu atau langsung aja biar enak ngertiinnya. 좌식 문화가 현대에도 지속되는 이유는 berarti di sini iyu alasan 지속돼 itu artinya bertahan, alasan bertahan juga 현대에 di era sekarang. Hyundai itu era sekarang. Alasan bertahannya apa? Yaitu 문화, 좌식 문화, budaya duduk. Alasan bertahannya budaya duduk di era sekarang. Nah, alasannya karena apa? Ini 한국의 전통 난방 방식인 온돌의 영향 때문이라고 합니다. Nah, 때문이라고 ini karena, artinya karena. 영향 pengaruh, nya ondol ini istilah sebutan yaitu ondol tetap ondol karena pengaruh ondol itu apa? Pangsigin nanti dijelasin ini. Pangsigin yang merupakan pangsik metode atau cara nanbang menghangatkan
ruangan, penghangat ruangan, apa kan pemanas, maksudnya penghangat ruangan sama saja contoh tradisional 한국에 di Korea. Jadi alasan kenapa budaya duduk di Korea ini terus berlanjut itu karena pengaruhnya si ondol ini. Si ondol ini yang merupakan penghangat ruangan tradisional Korea. Oke, jadi penghangat Korea yang tradisional itu namanya ondol. Jadi ondol은 dijelaskan lagi. ondol 바닥을 따뜻하게 하는 한국의 전통난 빵 시스템으로 berarti aja gak apa-apa. sebagai sistem nan 빵 contoh penghangat ruangan tradisional, pemanas ruangan tradisional 한국에 di Korea 하는 yang dilakukan dengan 따뜻하 hangat pada lantainya. Jadi nah ini ondol itu sebagai sistem pemanas ruangan Korea yang menghangatkan ruangnya dengan mudah di lantai. 여러 가구가 모여 사는 아파트에서도 berarti nggak apa-apa. Di apartemen juga yang ditinggali berkumpulnya beberapa gagu mebel furnitur. Ya intinya itu di apartemen juga yang ditinggali banyak orang. 파이프를 바닥에 갈아 뜨거운 물을 순환시키는 방식으로 사용됩니다. digunakan sebagai 방식 ini tadi metode sama artinya metode yang sunwanha itu ventilasi itu mengganti ya mengganti ventilasi, mengganti udara, mengganti mul air tegon yang panas, mengganti air yang panas digunakan sebagai cara untuk mengganti air yang panas. Kara tegon sama dengan mengganti air yang panas padake di lantai pipe pipa. Oke. Sampai sini dong pernah. Kalau gak dong nanti kita translatein yang ini langsung ke seluruhannya. Lanjut aja. 밖에서는 di luar, kalau di luar 주로 biasanya 소파나 의자에 앉아 생활하는 젊은 bukan ini berhentinya 젊은 사람들도 젊은 사람 itu artinya orang yang muda, maksudnya itu orang-orang muda 생활하는 yang melakukan kehidupan atau yang menjalani hidup dengan cara anja duduk aja di kursi atau sofa. Nah kalau di luar biasanya anak-anak muda itu duduknya di kursi atau di sofa kalau di luar ya. Kemudian 집안에서는, nah ini di 집안 di dalam rumah, sedangkan di dalam rumah 자주 biasanya atau seringnya 따뜻한 바닥에 앉아 televisional 보거나 쉬기도 합니다. Gitu ini seringnya swi istirahat guna atau menonton TV dengan cara anja duduk padake di lantai tatanan yang hangat. Nah seringnya kalau di dalam rumah itu mereka anak-anak muda ini nonton TV maupun istirahatnya itu duduk di lantai yang hangat. Makanya budaya duduk ini masih berlanjut hingga sekarang. Oke, kita artiin kalau pengen tahu artinya keseluruhan ini seperti apa, seperti ini. Ini alasan budaya duduk. Ini kabarnya lagi alasan budaya duduk di lantai ini berlanjut hingga zaman modern adalah karena ondol. Ini penyebabnya. Ondol adalah sistem pemanas tradisional Korea yang menghangatkan lantai. Ini juga digunakan di apartemen di mana banyak rumah tangga tinggal bersama dengan meletakkan pipa di lantai untuk mengedarkan air panas. Oh, berarti panas. Kenapa lantainya bisa panas itu gara-gara ini mengedarkan air panasnya di lantai bawah. Di bawah lantai itu ada pipa berarti. Di luar, anak muda biasanya duduk di sofa atau kursi.
Tetapi di rumah, mereka sering duduk di lantai yang hangat untuk menonton TV atau bersantai. Jadi intinya seperti itu ya. Oke, jangan pada bingung. Sekarang kita ke iki, latihan soalnya, soal readingnya. Ini perintahnya, 다음 내용과 관계 있는 그림을 걸어서 pilihlah gambar 관계 있는 yang ada hubungannya 내용 dengan keterangan. Nomor 1 ini, 요리를 하고 있습니다. Artinya Gois sedang 요리를 memasak. Nah, gambarnya yang menunjukkan sedang memasak yang mana? Yaitu nomor 2 ini. Gampang ya. Sedang memasak. Kalau nomor 1 ini sedang makan, 밥을 먹다. Kalau ini sedang belajar, 공부해요, 공부하다. Sedang membersihkan. Kemudian soal nomor 2, soal nomornya kayak gitu lah. Nah ini ketok ini. 공부를 하고 있습니다. Gois sedang 공부를 belajar. Nah yang merupakan gambar belajar yang mana? Nomor 4 jawabannya. Belajar ini. Kalau ini bekerja, ini istirahat, ngopi. Lanjut soal nomor 3. Perintahnya ini 다음 줄 밑줄. Nah intinya perintahnya fokus ke yang bergaris bawah ini. Apakah benar apa salah tulisannya? 책이 읽어요. Ayo, 책이 읽어요. Benar apa salah? Baca buku. 물을 마셔요. Minum air. Benar semua, Rek. Perintahnya ngapain ya? Pilihlah kalimat yang benar di bagian yang digaris bawahi. Membaca buku. 책이 읽어요. Oh alah, ini pakai partikelnya. Enggak, oke. Jadi fokus ke yang bergaris benar ini perintahnya. Membaca buku 책이 읽어요. Ini kurang tepat ya. Seharusnya itu pakai partikel objek. 책을 읽어요. Membaca buku, bukan 책이. Strukturnya keliru. Artinya 책을. Nomor 2, 물을 마셔요. 물을 마셔요. 마셔요 minum, 물을 air. Nah, kalau yang ini masuk ini. 물을 마셔요. Terus nomor 3, 전화해 해요. 해요 melakukan 전화해. Nah, ini harusnya ini depannya kata tempat. Ini keliru, kurang tepat. Kalau yang benarnya itu 전화를 해요. Oke. Kalau nomor 4, 신문은 봐요. 신문은 봐요. 신문은 ini bukan pakai nen. Harusnya pakai rel. 신문을 봐요. Melihat koran. Maka jawaban yang tepat yaitu nomor 2 ini. Yang paling tepat seperti ini. Mural pakainya objek. Partikel al atau rel. Oke. Lanjutnya soal nomor 4. Ini masih sama perintahnya. 운동을 hayo. Ini struktur perubahannya apakah benar? Jadi kurang tepat. Kalau nomor 1 ini 운동을 harusnya bukan hayo tapi heyo karena akhirnya hada. 운동을 hada. Maka kalau akhirnya hada perubahannya menjadi heyo. 운동을 heyo harusnya kurang tepat. Nomor 2, 회사에 가요. Nah, 가요. Ini juga kurang tepat. Tadi dijelasin kalau akhirnya a tambahnya bukan ayo. A plus a tadi, maka tulisannya cukup satu saja a. Jadinya 가요. Harusnya 가요 ini. 회사에 가요. Bukan 가요. Nomor 3, 커피를 마시요. 커피를 마시요. 마시요. Nah, ini tulisannya kurang tepat. Jika akhirnya i, maka tambahnya oyo. Tadi i plus o itu sama dengan iyo. Atau kalau di video saya berjudul predikat itu, predikat belajar predikat bahasa Korea itu, jika akhirnya i itu perubahannya menjadi yo. 마셔요. harusnya 마시요요. Oke. Kemudian nomor 4, 텔레비전을 봐요. Nah, ini benar ini. Yang paling benar ini 봐요. Jika akhirnya o, maka tambahnya ayo 봐요. Coba yang tepat nomor 4 ini. Selanjutnya soal nomor 5, soal bacaan, pilihlah yang sama dengan keterangan. Kita harus lagi.
한국인들은 orang-orang Korea 대부분 sebagian besar 집안에서 신발을 벗고 melepas 신발 sepatu에서 di 집안 dalam rumah. Sebagian besar orang Korea itu melepas sepatu kalau di dalam rumah. 생활하며 고단 생활하며 menjalani hidup며 kemudian 바닥에 앉아서 식사를 하거나 TV를 보기도 합니다. seringnya TV를 menonton TV guna atau siksa makan dengan cara anja duduk 바닥에 di lantai. Seringnya itu nonton TV atau makannya itu dengan cara duduk di lantai orang-orang Korea. Lanjut, 이러한 좌식 문화는 berhenti. 문화 budaya duduk 좌식 이러한 seperti ini, budaya duduk seperti ini 바닥을 따뜻하게 하는 한국의 전통 난방 방식 때문에 berhenti apa 때문에 karena 방식 metode atau cara 전통 난방 tadi menghangatkan ruangan 한국에 di Korea yang dilakukan dengan tatat dan hangat apanya badak lantainya. Jadi budaya duduk ini tuh dikarenakan metode untuk menghangatkan ruangannya sehingga bisa menghangatkan lantainya. Maka nih 생겨난 것으로 현대에도 지속되고 있습니다. 지속되고 itu terus berlanjut. 지속 itu terus berlanjut. Itu juga 현대에 di era sekarang. Dalam hal ini 생겨 terjadi sebagai hal yang terjadi, sebagai hal yang lumrah. Oke, lanjut. 밖에서는 di luar 주로 biasanya 소파나 의자에 앉아 생활하는 젊은 사람들도 ini 사람들도 orang-orang muda, 젊은 muda yang menjalani hidup dan cara duduk 의자에 di kursi atau sofa. Kalau di luar itu orang muda duduknya di kursi atau di meja di sofa. 집안에서는 lanjut. Kalau di dalam rumah 자주 biasanya 따뜻한 바닥에 앉아 TV를 보거나 쉬기도 합니다. seringnya istirahat guna atau TV를 nonton televisi 앉아 dengan cara duduk 바닥에 di lantai. Tatanan yang hangat. Kalau di dalam rumah itu seringnya duduk di lantai yang hangat. Istirahat atau nonton TV-nya. Kita cari yang paling tepat. Nomor 1. 좌식 문화는 artinya budaya duduk 한국의 전통 생활 방식입니다. adalah 방식 metode atau cara 생활 hidup 전통 tradisional 한국의 di Korea. Budaya duduk adalah metode hidup tradisionalnya Korea. Benar apa salah? Kita nomor 2 dulu. 한국인들은 orang-orang Korea 집안에서 신발을 신고 생활합니다. Menjalani hidup dan ini artinya memakai 신발 sepatu 집안에서 di dalam rumah. Orang-orang Korea menjalani hidup dengan cara memakai sepatu di dalam rumah. Benar apa salah? Kurang tepat. Tadi ada 신발을 벗고. Ini ada ini melepas sepatu, harusnya melepas sepatu, ini salah ya. Kemudian nomor 3, 한국인들은 orang-orang Korea 바닥에 앉아서 식사하지 않습니다. tidak 식사 makan dengan cara 앉아 duduk 바닥에 di lantai. Orang-orang Korea itu tidak makan duduk dengan cara duduk di lantai. Kurang tepat, harusnya 식사를 합니다 atau 식사를 하기도 합니다. Seringnya makan duduk di lantai. Ada di mana tadi makan duduk di lantai? Aduh, ngeblur rek mripate. Aduh. Ini siksa, kata-kata siksa ini. Ya, ini siksa makan ini. Anjay ini harusnya siksa ralha. Aduh, orat-orat. Kurang tepat ya jadinya. Lanjut nomor 4. 젊은 사람들은 orang-orang muda 좌식 문화에 익숙하지 않습니다. Tidak 익숙 artinya terbiasa. Tidak terbiasa dengan 좌식 문화 budaya duduk. Orang-orang yang tidak terbiasa dengan budaya duduk.
kurang tepat ya. Ini tuh sebagian besar nih, sebagian besar. Atau ada kata-kata juro biasanya ini. Juro ini jaju sering. Oh, sering. Bukan tidak terbiasa ya, tapi jaju. Oke, jadi jawaban yang paling tepat yaitu nomor 1 ini. Merupakan metode hidup tradisionalnya Korea, yaitu budaya duduk ini. Lanjut soal listening. Kita ke listening 47. Udah 45 menit rek. nomor 1 ya. 1번. 다음을 듣고 빈칸에 알맞은 것을 고르십시오. 이것은 사과입니다. fokus. 이것은 사과입니다. 이것은 사과입니다. nomor 1 사과. Oke, tadi kata-katanya 사과입니다. Benar ya. Kalau nomor 2 바지, nomor 2 과자, dan sopa. Udah ketemu langsung. Lanjut aja nomor 2. Aduh, malah ini. Jedanya lama rek. 2번부터 3번까지 nomor 2 sampai nomor 3. 다음을 듣고 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 관계 있는 그림을 고르. Pilihlah gambar yang ada hubungannya. 2번. nomor 2. 지금 뭐 해요? 지금 뭐 해요? 지금 sekarang 뭐 해요? Kamu ngapain? 운동해요. 운동해요. 운동해요 artinya berolahraga. Nah, yang ada hubungannya sama olahraga yang mana? Nomor 1 ini gambar tidur. Nomor 2 ini gambar istirahat. Nomor 3 ini gambar olahraga. Udah ketemu ini jawabannya. Nomor 4 ini bekerja. Lanjut. Lama bener. 3번. nomor 3. 지금 뭐 해요? 지금 뭐 해요? Sekarang kamu melakukan apa? Atau sekarang kamu ngapain? 텔레비전을 봐요. 텔레비전을 봐요. Artinya nonton televisi. Yang merupakan gambar nonton televisi yang mana? Itu nomor 2 ini. Oke, gampang ya, langsung saja. 4번부터 5번까지 다음을 트랜스크립트냐. 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. Jadi pilihlah jawaban yang tepat. 4번. nomor 4. 주스를 마셔요? 주스를 마셔요. Apakah kamu minum jus? 마셔요 dalam masih datanya minum. Jus. Apakah kamu minum jus? Jawabannya kalau nomor 1. 1. 네, 주스를 사요. Iya. Nih ya, jusul saya membeli jus. Yang ditanya tadi, apakah kamu minum jus? Kalau nomor 2. 2. 네, 주스가 없어요. 주스가 없어요. Ya, iya, jusnya tidak ada. Yang ditanya, apakah kamu minum jus? Nyambung beli. 3. 아니요, 주스예요. Nomor 3. Anio, tidak, jus예요. Ini adalah jus. Yang ditanya tadi, apakah kamu minum jus? Nyambung beli. 4. 아니요, 주스를 안 마셔요. Anio, tidak, jus를 안 마셔요. Saya tidak minum jus. Saya tidak minum jus. Yang ditanya tadi, apakah kamu minum jus? Maka jawaban yang paling tepat yaitu nomor 4. Enggak, saya tidak minum jus. Oke, lanjut ya. Saya kira ini masih gampang.
5번. Nomor 5. 유진 씨는 뭐 해요? Yujin 씨는 saudara Yujin 뭐 해요? Kamu melakukan apa, atau kamu sedang ngapain, atau kamu lagi apa? 1. 유진 씨예요. Yujin 씨예요. Artinya itu saya adalah saudara Yujin. Saya yang bernama si Yujin. Yang ditanya tadi, si Yujin, apa kamu sedang ngapain? 2. 영화를 봐요. 영화를 봐요. Menonton televisi. Saya menonton televisi. Yang ditanya tadi, si Yujin sih, kamu ngapain? Sekarang ngapain? Sedang ngapain? 3. 회사에 안 가요. 회사에 안 가요. Artinya tidak pergi ke perusahaan. Saya tidak pergi ke perusahaan. Yang ditanyakan tadi, Yujin si saudara Yujin, kamu ngapain? Nyambung beli. 4. 유진 씨를 만나요. Yujin 씨를 만나요. bertemu Yujin si saudara Yujin. Saya bertemu saudara Yujin. Yang ditanya tadi, Yujin si kamu ngapain? Jawaban yang paling tepat yaitu nomor 2. Ding ding. Saya nonton film. Oke, aku rasa seperti itu. Ini tadi transkripnya. Transkrip kayak nilai aja. Apa sih artinya? Ya, intinya itu. Jadi sampai sini dulu ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya di bab selanjutnya. Bye bye.